Oke, nah bedanya kita dengan mereka itu Pak, sudah beda konsep tentang Allah. Di chatnya tahun 2016 Pak, tanggal 25 sampai tanggal 27 Oktober 2016 di chatnya teh pamiti Bayong Boma belok kiri di Eropa Timur diadakan muktamar internasional dipimpin langsung oleh pimpinan Al-Azhar Syekhul Azhar Profesor Ahmad At-Tayyib. Diundang lebih dari 200 ulama dari seluruh dunia Islam termasuk dari Indonesia, ada perwakilan 3 orang. Kebetulan waktu itu saya tidak hadir karena memang tidak diundang. Mereka diundang untuk berdiskusi satu pertanyaan besar, manhum ahlus sunnah wal jamaah, siapa ahlus sunnah wal jamaah. 3 hari 3 malam ratusan para ulama dari seluruh dunia duduk membuka referensi, berdialog. Pada hari ketiga mereka sampai pada kesepakatan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu adalah kaum muslimin yang dalam akidahnya mengikuti formatnya, polanya, madhabnya Abu Hasan al-Ash'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Dalam fikihnya mengikuti salah satu dari madhabul arba'ah. Dalam bidang akidahnya, dalam bidang tasawufnya mengikuti polanya Abu Qasim Junaid al-Baghdadi atau Abu Hamid al-Ghazali. Ketika saya membaca hasil muktamar chatnya ini Pak, saya lebih yakin ber-NU. Kenapa? Rumusan ahlus sunnah wal jamaah seperti ini telah ditulis oleh pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari 110 tahun sebelum muktamar itu berlangsung Pak. Dan tidak mungkin Mbah Hasyim anu ngopi nyontek tina hasil muktamar eta Pak. Jadi sudah betul Mbah Hasyim itu. Jadi bukan Aswaja An-Nahdiyah, dulu kan Aswaja An-Nahdiyah Pak, mulai tahun 2004. Kenapa? Ternyata sekarang tahun 2016 konsep Aswaja An-Nahdiyah ini diamini, disepakati ijma umat Islam bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu formatnya seperti Nahdlatul Ulama. Jadi terkudu make An-Nahdiyah deui dan sudah diakui sebagai ahlus sunnah wal jamaah internasional Pak. Nah colohok boga kuota teh harta tahta kuota. Nah yuk kita akan masuk. Bedanya kita dengan Salafi Wahabi itu mana? Dalam bidang akidah, dalam konsep kita tentang Allah. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu ghaniyun 'anil alamin, tidak membutuhkan makhluknya. Karena Allah tidak membutuhkan makhluknya, Allah punya sifat qiyamuhu bin nafsi, la yahtaju ila mahalin wala mukhassis. Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah tidak bertempat karena tempat itu makhluk, mustahil Allah membutuhkan makhluknya. Gitu kan? Tapi bagi mereka mengatakan bahwa man ankaro annallaha fis sama faqad kafar. Orang yang tidak meyakini Allah di langit, Allah di aras, kafir. Ya orang tadi kafir kita lain peda tahlilan Pak, karena meyakini qiyamuhu bin nafsi. Kita meyakini Allah tidak bertempat. Kata mereka, kata Salafi Wahabi, Allah itu bertempat di aras. Orang yang tidak meyakini Allah di aras telah mengingkari Ar-Rahman alal arsy istawa, mengingkari Al-Qur'an, mengingkari Al-Qur'an, nya kafir Pak. Jadi orang teh ieu eta teh rojak TV nu karari itu teh lain saleh ngapirkeun urang Pak, karena kita mempunyai keyakinan sifat 20, salah satunya qiyamu bin nafsi. Saya punya pengalaman Pak. Dulu ketika saya masih lajang, alhamdulillah sekarang istri saya 2 budakna. Nah, waktu saya masih lajang di mahasiswa lah, kan mahasiswa aktivis juga manusia ya, punya hati, punya rasa. Saya jatuh hati sama seorang mahasiswi, dan mahasiswi itu pun tergila-gila sama saya. Serius. Sok sanaos ya gitu. Tapi dulu pacar saya itu 4 loh Neng. Sebelum saya menikah pacar saya itu 4, dan saya yang memutuskan semuanya. Leres, saya yang memutuskan, menerima keputusan mereka memutuskan saya. Nah, sebagai mahasiswa yang jantan, saya memberanikan diri abdi di UIN di Ciputat. Nah, kaleresan mahasiswa eta teh urang Cikarang Pak, Bekasi.
Kabayangkan di Ciputat, Jakarta Selatan ke Bekasi Pak, mapai jalan satapak ngajuk juga hiji lemur untuk karasa capek dan naik taksinya. Begitu saya datang di alamat dina pantona ngejeblag Pak, Roja TV. Lah ima tetangga sabelah cek. Tapi kan bagi seorang aktivis punya satu prinsip, satu kali kaki melangkah ke depan pantang surut mundur ke belakang. Saya ketuk pintu, dipersilakan masuk, dipayunan lah ku calon mitoha gitu kan, ayah kabogoh kayak nganteran cai gitu nya, biasa modus gitu kan, ngobrol ya. Dari mana? Saya dari Tasik Pak. Ngambil jurusan apa? Saya di filsafat Pak. Oh kebetulan, menurut orang filsafat pasti Pak, mereka itu identifikasinya gitu. Terpercaya cek Pak, sok bobogohan yang Wahabi pasti ditanya teta ya. Menurut orang filsafat Allah di mana? Saya jawab saja dengan yang saya yakini dan saya terima dari guru saya di pondok. Allah itu tidak bertempat, karena tempat itu makhluk mustahil Allah bertempat. Disalahkan Pak, lo salah deh. Salahnya Pak, Allah kan ada, lalu masa yang ada tidak ada di satu tempat? Gak ada dong kalau begitu. Kusimpuring katawis Pak, socana lain soca ngerti, soca lipsing beja ti guruna. Kusimpuring diheureun. Oh kalau begitu alamat Allah di mana Pak? Di Arsy. Ini Allah yang bilang Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Allah bersemayam duduk di Arsy. Kusimpuring diheureun. Kalau Bapak meyakini Allah ada di Arsy dengan ayat Al-Qur'an, justru saya menemukan banyak ayat Al-Quran yang mengatakan Allah bukan di Arsy Pak, tapi di bumi ini. Loh jangan bohong, mana ayatnya? Silakan Bapak buka surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Aina orang ayat di Selaawi, berarti cek dohir ayat eta Allah na di mana? Di Selaawi. Ma'akum aina ma kuntum, dohir ayat. Karena dia pun memahami Ar-Rahmanu ala arsy istawanya zohir, maka pahami lagi ini juga dohirkan dong, lain di aras di bumi. Baca lagi dalam surah As-Saffat ayat 99, inni zahibun ila rabbi sayahdin, saya akan berangkat kata Ibrahim menuju Allah. Ternyata Nabi Ibrahim lain ke Arsy, kalah ke Palestina. Berarti cek dohir ayat eta Allahna di mana? Sok, itu ayat Quran, di ayat Quran. Tak itu Pak Ari dialog Pak. Wajadihum billati ahsan begitu. Ngarah-ngarti. Sok, itu ayat Quran, di ayat Quran. Ayat Quran Ar-Rahmanu alal arsy istawa dipahami dohirna Allah di aras. Nah ari itu dipahami dohir. Ma'akum aina ma kuntum, Allah di bumi, Allah di Palestina secara dohir ayatnya tidak dipahami. Licik itu. Standar ganda, bukan ilmiah begitu. Nah, lalu karena saya tertarik kan, kepancing gitu kan. Dulu kan kita di pondok mempelajari adabul bahsi wal munadharah, kitab-kitab debat itu, Isagoji, Waladiyah, Samsiyah, bukan itulah ya. Salah satu ciri debat, nah, ketika kita ingin menang, jangan biarkan lawan bicara punya kesempatan, cacar terus. Makanya pas ditinggali kusimpuring ti corona, pas neureuy ciduk langsung ditanya, karena mual mungkin ke neureuy ciduk nggak jawab, pasti kebesekan loh. Kalau demikian saya ingin tanya Pak, di mana Allah sebelum Arsy ada? Di mana Allah sebelum Arsy ada? Pilihan dengan ayat 2 jawabannya. Hiji Allah na can aya, da Arsy lagi can aya, musyrik sia langsung. Kedua Arsy bareng ayatna jeung Allah, seperti yang disampaikan oleh Khalid Basalam. Lalu si bapak itu mengeluarkan jawaban di luar prediksi Pak. Cek si bapak eta, lo jangan bertanya begitu deh. Lo kenapa itu pertanyaan bid'ah? Qala Rasulullah kullu bid'atin dolalah. Kadinya deui palumbatna. Teu enak tadi disebutkan pertanyaan bid'ah, padahal itu ada dalam Sahih Bukhari. Para sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla ayyakhluqal khalq? Ya Rasul, di mana Allah sebelum Allah menciptakan semua makhluknya? Ditanyakan. Dan Rasul tengah jawab, kullu bid'atin dolal. Nabi enggak. Kata Nabi, kanallah walam yakun syai'un ghairuh. Allah itu ada sebelum sesuatu ada.
Sebelum sesuatu ada, Allah ada. Sebelum aras ada, Allah ada. Kenapa sekarang kalau sudah ada aras, Allah harus ada di aras? Bukan sebelum aras gak ada. Sebelum aras ada, Allah itu ada. Lalu saya tunjukkanlah hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasul, ya Rabbi antal zahir wa laysa fawquka syai' wa antal batin wa laysa dunaka syai'. Ya Allah, engkau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Kata para ulama ahli hadis, kalau tidak ada sesuatu di atas dan di bawah Allah, dipastikan Allah tidak bertempat. Kalau Allah ada di aras, duduk di atas aras, berarti ada sesuatu di bawah Allah. Padahal barusan kata Nabi, wa antal batin wa laysa dunaka syai'. Engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Gitu Pak. Ulah cek dina tijan ge, cek dina moal percayaan kan begitu mah. Ya, pilih-pilih hadis Quran, hadis Quran. Ya, ahli hadis teh nu nyanak sanad Bukhari, sanad Muslim, sanad Muwatta Imam Malik ka Nusantara teh Bahasin Asy'ari, Pak. Ya, jadi sebenarnya mah ahli hadis teh warga NU. Cuma warga NU mah tara balaga. Ara risin ahli hadis abdi mah ahli hadas. Padahal ajengan hadis teh banyak di NU teh, Pak. Pabalatak ajengan hadis teh. Contoh di Rorompok ketua ranting NU namina hadis tak eta teh ajengan hadis. Nah, jadi ya banyaklah ya masalah ulumul hadis. Mereka mereka itu meyakini itu Pak. Kedua, kita meyakini bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'. Allah itu karena laisa kamislihi syai', karena walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadis. Falaisa lahu yadun wala udunun wala ghairu dzalik minal hawadis. Allah itu beda jeung makhlukna. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya mata ataupun anggota badan yang lain. Tapi bagi mereka nih cek si ieu Pak, cek si ieu ya Ibnu Taimiyah CS jeung Wahabi ka ayeuna dina medsos, Allah itu punya tangan. Tapi tangan yang beda dengan makhluknya. Tetap kami juga mukhalafah. Tangan Allah, yadullah, tangan Allah. Ini jelas Allah punya tangan, tapi tangan yang beda dengan makhluknya. Lalu saya jawab, jangankan Allah dengan makhluknya, tangan kita dengan tangan sesama makhluk beda. Kang ajengan Agus gaduh panangan. Monyet boga leungeun. Sami panangan Kang Agus jeung monyet leungeun. Leungeun monyet. Eta kan neng gaduh wajah. Ucing ge boga beungeut. Sami wajah neng jeung wajah ucing. Beda eta teh jeung makhluk. Yang jadi masalah para ulama itu bukan hanya bedanya, tapi tajsimnya, mematerikan Allahnya itu. Makanya disebut mujassimah. Mematerikan Allahnya itu. Tangan itu kan materi Pak, ya, wajah itu materi, ya. Lihat, cek di YouTube itu Khalid Basalamah membahas tentang ayat kursi Pak. Dia bilang kursi itu adalah tempat bersandarnya kaki Allah. Cek di YouTube itu, tempat bersandar kaki Allah saja seluas langit dan bumi, apalagi Allahnya. Teh dina YouTube Pak, mujassimah ayeuna teh geus pede, geus teu era, geus teu sieun. Warga NU teh da repeh wae warga NU nah. Lawan atuh. Ya. Kalau kita diam, nanti kesalahan itu akan dianggap sebagai kebenaran. Jangan salahkan siapa-siapa. Ketika anak cucu kita kelak 20, 30 tahun yang akan datang, akidahnya beda dengan kita. Akidahnya mujassimah, akidahnya takfiri. Kenapa? Salah kita yang hari ini tidak berontak, tidak melawan mereka dengan argumentasi yang valid dan ilmiah. Lain salah batu, lain batu nu pinter, urang ngeboyot. Ya, makanya kaderisasi ini merupakan lahan untuk membekali kita supaya berani bicara yang benar di hadapan masyarakat, terutama masalah akidah Wahabi ini Pak, akidah Syiah ini. Sampaikan dengan kebenaran. Oke. Benturannya luar biasa Pak. Nah, dalam pertarungan ideologis antara jumhurul muslimin, antara mayoritas umat Islam, Mat Asy'ari Maturidi versus kelompok minoritas pengikut madhab Ibnu Taimiyah atau Wahabi, selalu dimenangkan oleh golongan mayoritas kaum muslimin Asy'ariyah Maturidiyah. Karena konsep-konsep akidah madhab Asy'ari Maturidi memiliki dalil yang kuat dari Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil rasional.
Makanya di dalam Ithaqus Sada Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, Al-Hafidh, penulis Syarah Ihya itu ahli hadis, Al-Hafidh Murtado Az-Zabidi mengatakan idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau ahli sunnah disebutkan maka maksudnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Pertanyaannya, adakah dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang membuktikan bahwa golongan Asy'ari Maturidi adalah representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawabannya jelas ada, tergantung mereka mau minta berapa. Dalil pertama, ini ada 7 dalil yang kita gunakan untuk mengukuhkan kebenaran Asy'ariyah Maturidiyah. Bilih bingung naon atuh Asy'ariyah Maturidiyah teh anu mempelajari sifat 20 wujud kidam bako muhola patulil hawadisi tepika kaunuhu mutaka liman ta eta Asy'ariyah Maturidiyah teh biar cepet ya. Ta ayeuna teh pembagian tauhid ayeuna Wahabi mah tauhid trilogi teh ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Hati-hati eta teh bikinan Ibnu Taimiyah abad ke-8 Hijriah. Sebelum Ibnu Taimiyah tidak pernah ada ulama yang membagi tauhid jadi seperti itu. Tauhid 1/3 rububiyah, 1/3 uluhiyah, 1/3 asma wa sifat. Mual ayat tauhid itu satu paket.